Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia adalah negara berbentuk federal dengan sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif pemerintahan. Yang di Pertuan Agong Raja Malaysia sebagai kepala negara ini dipilih setiap 5 tahun oleh lembaga bernama Conference of Ruler. Raja Malaysia sebagai kepala negara pun mempunyai wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan dan tokoh dominan dalam pemerintahan negara. Satu kelebihan Malaysia sebagai negara berbentuk monarki konstitusional adalah peran raja yang nampak berada di balik layar namun menjadi penentu jalannya pemerintahan di saat negara berada dalam keadaan rawan politik, ekonomi, dan kesehatan seperti yang saat ini tengah terjadi, di mana wabak COVID-19 tengah menerpa Malaysia yang tak saja mengancam keselamatan, kesehatan, dan nyawa rakyat Malaysia, tapi juga perekonomian Malaysia, bahkan imbasnya akhirnya bisa berujung pada krisis politik di Malaysia. Di saat negara dilanda kerawanan kesehatan, ekonomi, dan politik, maka peran Raja Malaysia amatlah vital sebagai penetralisir yang akan mengendapkan situasi keruh tersebut menjadi jernih kembali untuk memulihkan keadaan. Peran Raja Malaysia sebagai penetralisir sangatlah kentara ketika tiba-tiba Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad mengundurkan diri akibat hengkangnya para pendukungnya ke pihak oposisi, sehingga menyebabkan suasana keruh di parlemen yang mana terjadi kasak kusuk hebat tentang perebutan kursi Perdana Menteri. Di saat itulah Raja Malaysia hadir sebagai sosok kepala negara yang bijak, mampu menenangkan kegelisahan politik dengan kewenangan khususnya lantas menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru tanpa ada gejolak politik lagi, sebab semua elit politik dan rakyat Malaysia mempunyai rasa hormat dan loyalitas yang begitu tinggi kepada Raja Malaysia. Bila diambil dengan sebuah analogi, Malaysia adalah satu sosok manusia yang mempunyai hati, akal, pikiran, dan badan. Raja Malaysia berfungsi sebagai hati yang mempunyai kehendak keinginan menuju negara yang adil dan makmur. Jadi boleh dikata kehendak raja adalah sesuai dengan keinginan rakyat. Perdana Menteri Malaysia adalah pikiran yang menerjemahkan dan merancang kehendak raja, sedangkan rakyat Malaysia adalah anggota badan yang menjadi objek implementasi apa yang dikehendaki raja dan dipikirkan Perdana Menteri. Ketika pikiran Perdana Menteri melenceng dari apa yang dikehendaki hati sang raja dengan berbuat zalim terhadap rakyatnya, yaitu dengan hawa nafsu kekuasaannya yang tak terkendali, maka yang akan jadi korban adalah rakyat sebagai tubuh yang lantas sakit menderita kesengsaraan, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, hingga pemberontakan. Bila di tengah jalan sebelum pilihan raya, Perdana Menteri Malaysia punya pikiran abnormal dan bikin susah rakyat Malaysia dan tidak sesuai dengan kehendak hati raja, maka raja punya wewenang untuk mengganti dengan Perdana Menteri yang baru yang pola pikirannya sejalan dengan kehendak hati rakyat untuk mensejahterakan rakyat Malaysia. Sebaliknya, dalam negara berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden atau monarki absolut, misalnya, apabila sang presiden atau sang raja absolut punya hati dan pikiran busuk, haus kekuasaan dan kekayaan, maka lantas mudah berbuat kezaliman dengan alat kekuasaan berupa polisi dan tentara. Maka yang jadi korban adalah rakyat tak berdosa menjadi hidupnya sengsara. Tapi rakyat Malaysia yang mayoritasnya beragama Islam sungguh beruntung punya sistem monarki konstitusional dengan kepala negara Raja Sultan Islam yang berakhlak Islami dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi pula. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tata kelola kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus merujuk pada landasan agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah, dengan implikasinya adalah segala bentuk undang-undang di Malaysia sebagai guidelines bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa larangan Allah. Atas dasar konsistensi pada ajaran
agama Islam itulah, maka tak heran bila bisnis syariah dan industri halal di Malaysia berkembang demikian pesat. Bahkan kini Malaysia menjadi pusat industri halal dunia karena Malaysia mempunyai standar sertifikasi halal paling ketat sedunia, tak hanya di bidang makanan tapi juga di bidang industri lain semisal kosmetik, pariwisata dan lain sebagainya. Semua prosesnya harus benar dan halal, tidak boleh ada unsur haram walaupun setitik pun. Allah sudah menjamin dalam Quran bagi setiap orang yang bertakwa untuk mendapatkan jalan keluar atas setiap masalahnya. Begitupun dengan rezekinya, ia akan datang tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akibat positif dari ketakwaan rakyat Malaysia, silahkan tengok saja. Malaysia punya raja yang tawadu, perdana menteri yang amanah, ekonomi yang makmur, stabilitas keamanan yang baik, suasana rukun damai. Lebih daripada itu, silahkan lihat pula Malaysia di masa sulit musibah wabak COVID-19 pun Allah beri pertolongan berupa jalan keluar dengan kurva COVID-19 yang semakin melandai karena raja, rakyat, dan rakyat kompak bersama dan bersatu padu, patuh dan disiplin pada arahan protokol kesehatan COVID-19 karena landasannya adalah ajaran agama Islam, yaitu saling tolong menolong dan saling melindungi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.